Kamu tahu, itu cara yang aneh untuk mengidentifikasi berapa banyak orang yang mendukung Islam, hanya dengan berjalan di jalanan bersama seekor anjing, dan melihat siapa yang bereaksi dengan cara tertentu. Hei, 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 aku masuk ke sana lalu kamu, apa-apaan ini? Ini bukan hanya soal fakta bahwa banyak Muslim kesulitan menghadapi anjing. Ini tentang orang-orang. Kenapa mereka tidak tahu cara mengendalikan anjing mereka? Ini bukan tentang para Islamis yang tidak suka anjing. Tidak, tentu saja bukan itu. Jika kamu tidak peduli pada perempuan dan tidak peduli pada anak-anak, maka mungkin saja, seperti Hitler, kamu peduli pada anjing. Karena video ini baru-baru ini menjadi viral tentang seorang wanita, seorang wanita Muslim, jelas, menolak untuk menangani seorang wanita dengan autisme. Karena, tunggu dulu, drum roll teman-teman, dia memiliki anjing pendamping. Saya ingin konfirmasi dari Anda yang menjelaskan mengapa Anda menolak survei-survei ini. Kamu harus menurunkan, jangan khawatir. Aku tidak tahu. Lihat. Kamu tidak mau terekam kamera karena kamu tahu apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Maksudku, aku tidak tahu apa pekerjaan wanita ini. Tapi kalau memang tugasnya berurusan dengan seseorang yang autis dan punya anjing, seharusnya dia bisa punya kepekaan seperti itu. Tapi inilah yang orang-orang tidak tahu. Kaum Islamis benar-benar membenci anjing. Mereka sangat takut pada anjing. Mereka menganggap anjing itu haram. Mereka menganggap anjing sebagai sesuatu yang sangat buruk untuk ada di masyarakat mereka. Mereka tidak hanya memperlakukan anjing dengan sangat buruk, tapi mereka benar-benar tidak bisa menerima kehadiran anjing di sekitar mereka. Dan mereka tertarik untuk menyerang bagian masyarakat kita yang merayakan keberadaan anjing. Karena anjing itu paling lucu dan terbaik. Dan siapapun yang punya hati pasti tahu itu. Jangan taruh itu di situ. Oh, aku nggak akan lakukan itu. Oke, jadi apa yang kamu lakukan sekarang itu nggak benar. Oke, bilang saja aku gila. Aku nggak tahu dia ini tenaga profesional apa, tapi menurutku sepertinya ada semacam tenaga medis di sini. Jadi dia sebenarnya menolak untuk menangani seseorang secara medis karena mereka punya anjing. Ya, aku bisa. Ini adalah ruang publik. Kita perlu memastikan apa itu. Dia adalah hewan layanan. Sama seperti yang sudah saya bilang, saya punya autisme dan saya tidak perlu memberitahu Anda apapun lagi. Saya perlu memeriksa semua jawabannya dulu sebelum saya bisa memastikan apakah ini diizinkan. Jadi, apa yang Anda lakukan tidak ilegal. Saya bisa memanggil polisi. Silahkan saja, jadi saya diizinkan merekam di tempat umum. Saya tidak melakukan apapun yang ilegal. Anda yang melanggar hukum. Lihat, mereka selalu melakukan hal yang sama. Anda yang jadi masalah. Anda yang jadi masalah. Kami di sini adalah korban. Anda diizinkan merekam di tempat umum, dan Anda diizinkan memiliki anjing layanan. Sangat tidak masalah. Ya, tidak masalah karena itu benar. Jika Anda ingin merekam, itu sama sekali tidak masalah. Itu bukan masalah. Jadi kenapa Anda mengatakan bahwa saya melanggar hukum karena merekam? Karena dia suka memainkan mentalitas korban. Itulah yang mereka lakukan. Sekarang, yang menarik untuk dilihat adalah, bukan hanya ini sesuatu yang kita lihat di berbagai spektrum, bahwa mereka membenci anjing dan mereka melawan anjing. Ada seorang wanita di luar sana yang telah mengejek para Islamis dan membuktikan kepada dunia betapa parah dan penuhnya jalanan dengan para Islamis. Hanya dengan berjalan bersama anjingnya. Jujur saja, rekaman ini agak gila. Lihat bagaimana mereka panik. Aku tidak bersikap kasar, tapi yang aku inginkan hanyalah kemuliaan kemenangan. Kamu tahu, ini cara aneh untuk mengidentifikasi berapa banyak orang yang mendukung Islam hanya dengan berjalan di jalanan bersama anjing dan melihat siapa yang bereaksi dengan cara tertentu. Lihat, orang biasa tidak akan benar-benar panik. Tapi orang yang menganut Islam benar-benar tidak suka itu. Dan ini sudah menjadi semacam tren. Sesuatu yang semakin sering kita lihat. Benar? Lihat yang satu ini. Sini. Ayo, hah? Iya.
사뿌류. Lihat, orang-orang dari masyarakat kita cenderung sudah terbiasa untuk menyukai anjing dan tidak terlalu takut pada mereka. Dan bukan berarti anjing ini tidak pakai tali penuntun, yang bisa jadi menakutkan. Anjingnya pakai tali penuntun, tapi dengarkan. Bagaimana dan apa yang mereka yakini tentang anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja hari ini adalah hari Sabtu, seperti yang Anda tahu di dalam Maha Suci yang Maha Penyayang. Sekarang, seperti yang baru saja kita lihat, anjing adalah cara yang menarik untuk mengidentifikasi orang yang mendukung Islam dibandingkan dengan orang yang tidak. Tapi Anda mungkin berpikir, oke, mereka takut dan mereka hanya takut saja. Jadi Anda mundur dan tidak datang dengan anjing Anda. Tidak apa-apa. Tidak. Mereka punya agenda lain untuk ini. Masya Allah, Yaum Syamas. Saya keluar sebentar. Hari ini semua keluarga keluar. Mereka membawa anjing-anjing mereka. Tentu saja, Italia adalah salah satu negara yang paling suka anjing. Mereka bahkan diizinkan masuk ke toko biasa. Tidak ada masalah sama sekali. Diperbolehkan masuk ke toko dengan bebas. Kadang-kadang kamu sendiri tidak boleh masuk, tapi anjingnya boleh masuk dengan bebas. Oke, dia bilang, lihat, ini sangat tidak bisa diterima. Mereka tidak selalu mengizinkan kita masuk, tapi mereka membiarkan anjing-anjing masuk. Bagaimana kamu bisa melihat anjing ini dan menganggap anjing ini sebagai penjahat apa masalah? Karena dia sangat lucu dan manis, kan? Tapi mereka tetap saja menyerang orang-orang yang punya anjing. Mereka tidak hanya mengeluh tentang itu, kenapa ada anjing di mana-mana. Mereka tetap saja menyerang orang-orang yang punya anjing. Goyangkan itu nak, kerja bro, Kubanu, bah. Hey, I've activated it. Oh, you, what the? Tapi kamu tahu, dari semua hal ini, selain fakta bahwa jelas video ini sangat memuakkan dan menyedihkan, bahwa kamu akan mengganggu seorang pria tua dan menertawakannya serta mengejeknya di depan kamera. Itu membuatmu sadar betapa mereka merasa bisa lolos begitu saja. Adalah betapa menjijikannya upaya memanjakan gerakan orang-orang yang membenci anjing ini. Dan anjing itu sangat lucu, teman-teman. Dengarkan wanita ini. Kita punya masalah. Sebenarnya ini banyak berkaitan dengan, ini banyak tentang Taman Nasional dan bagaimana membuat orang mau ke sana serta menjadikan Taman Nasional untuk semua orang. Oke, dia mencoba mengatakan, di Inggris, kita harus membuat ruang publik kita lebih nyaman untuk semua orang. Bagaimana kita akan melakukannya, Bu? Dan salah satu masalahnya adalah anjing. Dan sebenarnya ini bukan hanya tentang fakta bahawa banyak Muslim merasa kesulitan dengan anjing. Ini tentang orang-orang. Kenapa mereka tidak tahu cara mengendalikan anjing mereka? Ini bukan tentang kaum Islamis yang tidak suka anjing. Bukan, tentu saja bukan. Ini tentang orang-orang yang memang tidak suka anjing. Apa yang kamu bicarakan, wanita? Sebenarnya kamu sedang membicarakan apa? Kenapa Muslim merasa anjing itu sulit? Karena banyak dari mereka tidak memelihara anjing sebagai hewan peliharaan. Mereka punya anjing sebagai tapi. Itu seharusnya tidak menghentikan semua orang lain membawa anjing mereka ke pedesaan hanya karena ada beberapa orang yang tidak kamu sukai. Itu ada banyak seperti yang kita tahu, dan kita tahu ada banyak anjing yang berperilaku sangat buruk. Semua pemikiran itu, teman-teman, waktu kita habis. Waktu. Sampai jumpa lain waktu. Kita punya masalah. Sampai jumpa lain waktu. Ada banyak anjing yang sangat nakal. Bukan, Bu, bukan itu. Kamu tahu bukan itu. Berhentilah berbohong kepada orang-orang dan pura-pura bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kaum Islamis yang tidak suka anjing. Ini memang ada hubungannya. Dan kamu menyedihkan. Kamu benar-benar menyedihkan. Dan semua ini juga menyedihkan. Dan aku akan memberitahumu, sekali lagi, jika kamu tidak peduli pada perempuan yang diperkosa oleh geng-geng grooming guru, dan kamu tidak peduli pada laki-laki yang dipaksa melakukan aktivitas seksual aneh yang masih muda-muda, setidaknya pedulilah pada anjing-anjingmu. Karena anjing-anjingmu lucu, dan mereka perlu dilindungi. Dan mungkin, jika kamu memutuskan tidak ingin anjing yang lucu, tapi malah ingin anjing yang besar, mungkin suatu hari nanti anjing itu akan melindungimu. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.